Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 24 ingin membuat video tentang praktikum fisika dasar yang bertemakan tentang bidang miring. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Rafli Wildan Zaki dengan NIM D6240135. Saya Nanda Yogi Prasetya dengan NIM D600240132. Saya Arlindia Azahra dengan NIM D600240134. Saya Syifania Zulfa dengan NIM D600240133. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sebelum kita masuk dalam praktikumnya, kita akan menjelaskan tentang apa sih itu bidang miring. Yang pertama pengertiannya, bidang miring adalah permukaan dasar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi dan salah satu ujungnya lebih rendah. Lalu bidang miring yang merujuk pada permukaan datar yang tidak sejajar dengan lantai horizontal atau dinding yang vertikal. Sudut antara sudut miring dan horizontal disebut dengan sebagai sudut miring. Rumus bidang miring adalah rumus yang paling dasar dalam bidang miring adalah rumus untuk menghitung komponen berat daya gravitasi yang bekerja pada benda yang terletak di atas bidang miring. Rumus ini dikenal sebagai rumus komponen berat, dinyatakan sebagai berikut. Fg sama dengan M kali G kali sin. Keterangan: Fg adalah gaya gravitasi efektif Newton. M adalah massa benda kilogram atau kg. G adalah kecepatan gravitasi bumi, biasanya sekitar 9,81 m/s². Theta adalah sudut miring bidang dalam radian. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tangga yang berkelok-kelok atau bertingkat. Kedua, jalanan berkelok di pegunungan. Ketiga, papan miring yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan beban berat. Yang terakhir, manfaat penerapan bidang miring. Yang pertama, memperkecil gaya. Kedua, memudahkan dilalui. Ketiga, memudahkan masuk. Keempat, memudahkan menaikkan atau menurunkan berat badan. Oke, itu tadi adalah seputar bidang miring. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Oke, kita akan lanjut ke dalam praktikumnya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan apa aja alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada botol kecil yang tingginya 15 cm dan botol satunya yang tingginya 20 cm. Ada botol minyak yang beratnya 0,24 Newton sama tali. Ada papan yang panjangnya 43 cm. Dan ada stopwatch. Oke, itu tadi adalah alat yang kita gunakan. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam praktikumnya. Pertama-tama kita akan menggunakan refleks dan Botol yang kecil. Kecil. Ini sebagai bidang landai. Kita akan menghitung seberapa cepat sebuah botol minyak ini sampai ke atas. Oke, untuk yang pertama di bidang landai ya. Iya. Bidang landai kita mendapatkan 11,34 yang kecil ini. Langsung aja. Yang kedua kita akan menggunakan bidang yang Terjang. terjang menggunakan botol yang tingginya 20 cm. cm. Kita akan melihat perbedaan seberapa lambat atau seberapa cepat sebuah botol minyak ini untuk sampai ke atas. Sesimpel berarti. Maju. Untuk yang bidang terjang, kita mendapatkan sebesar 23,55 detik. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan praktikumnya. Kita mendapat kesimpulan yang dimana bidang terjal memiliki waktu sebesar 12 detik dan bidang landai memiliki waktu 11 detik, yang dimana mereka memiliki selisih sebesar 1 detik. Kesimpulannya, jadi bidang terjal lebih cepat daripada bidang landai. Tuh.
Perhitungannya sebagai berikut dengan rumus W per F sama dengan S per H dengan keterangan W sama dengan beban, F sama dengan gaya, S sama dengan jarak atau perpindahan, H sama dengan ketinggian. Yang pertama kita hitung bidang landai. W per F sama dengan S per H sama dengan 0,24 per F sama dengan 4,3 per 1,5 dengan hasil 0,24 per F sama dengan 2,8 dan hasil akhirnya adalah 0,085 Newton. Yang kedua ada bidang terjal. W per F sama dengan S per H sama dengan 0,24 per F sama dengan 4,3 per 0,2 dengan hasil 0,24 per F sama dengan 21,5 yang didapat dari 4,3 bagi 0,2 dan hasil akhirnya adalah F sama dengan 0,011 Newton. Tadi adalah seputar praktikum kita menjelaskan tentang apa itu bidang miring, manfaatnya, rumus-rumus, dan penerapan sehari-hari. Lalu kita sudah menerapkan bidang miring, yaitu menghitung kecepatan sebuah botol parfum untuk naik ke atas. Oke, mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.